Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dari Ahmad, NIM A1C2240448. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang segi empat. Pengertian segi empat. Segi empat merupakan gabungan keempat ruas garis hubung dua titik-titik dari empat titik dengan tiga-tiga tidak segaris dengan sifat titik pertama dihubungkan dengan titik kedua, lalu titik kedua dihubungkan dengan titik ketiga dihubungkan ke titik keempat, dan titik keempat dihubungkan dengan titik pertama. Teorema segi empat. Teorema segi empat adalah suatu prinsip matematika yang melibatkan segi empat di mana berbagai sifat dan hubungan antara sisi dan sudut dapat dianalisis. Salah satu teorema yang membahas tentang segi empat adalah teorema Van Abel yang berbunyi diberikan segi empat sembarang ABCD, lalu pada setiap segi empat sembarang dibangun persegi. Lanjut. Next. Yang pertama ada persegi. Rumus keliling persegi yaitu keliling persegi ditentukan dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Apabila disajikan dalam bentuk matematika atau rumusnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Lalu ada luas persegi. Luas persegi ditentukan dengan mengalihkan kedua di mana merupakan sisi-sisi dari persegi tersebut. Berikut apabila disajikan dalam bentuk matematika. Luas sama dengan S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Next. Yang kedua ada persegi panjang. Keliling persegi panjang didapat dari 2 kali sisi panjang ditambah 2 kali sisi lebar yang dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan 2 dikali P tambah L. Luas persegi panjang didapat dengan mengalihkan panjang dan lebar sisi persegi panjang. Dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan P kali L. Next. Yang ketiga ada jajar genjang. Keliling jajar genjang didapat dari 2 kali jumlah dari alas ditambah tinggi trapesium yang dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan 2 dikali alas tambah tinggi. Luas jajar genjang berdasarkan hal di atas, maka dapat kita ketahui bahwa luas jajar genjang adalah jajar genjang dikali dengan tingginya yang didapat rumuskan sebagai berikut, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Next. Yang keempat ada trapesium. Keliling trapesium didapat dari menjumlahkan semua sisi dari trapesium tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, kayak persegi tadi sebelumnya. Luas trapesium didapat dari setengah dari jumlah sisi alas dan sisi yang di hadapannya atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan AB ditambah CD dibagi 2. Next. Yang keempat ada menaksir luas bangun datar yang tak beraturan. Berikut contoh gambarnya. Bangun datar tak beraturan merupakan benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti daun, batang, pohon, penghapus pulpen, telapak tangan, dan lain-lain. Serta suatu gambar bidang datar tidak beraturan seperti gambar di samping yang sebelumnya tadi. Benda-benda tersebut dapat diketahui luas permukaannya dengan menggunakan konsep mencari luas pada bangun datar segi 4 dan segi 3. Next. Berikut contoh soal atau soal yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm dan PS 6 cm. Tentukan A panjang ruas garis yang sama, B besar sudut yang sama besar, C panjang RS, D panjang QA. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab soal-soal yang tadi. Di sini diberikan sebuah persegi panjang dengan nama PQRS dengan titik tengah R. Jadi soalnya diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm dan PS sama dengan 6 cm. PQ 10, PS 6.
Mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini langsung jawaban soal yang tadi di presentasi yang tadi. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu panjang tentukan panjang ruas garis yang sama minimal 4 pasang garis. Baik, di sini saya langsung menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Panjang ruas garis yang sama dalam gambar tersebut ada 4 pasang, yaitu PQ sama dengan RS dengan panjang 10 cm, yaitu sisi panjang persegi panjang. Yang kedua, PS sama dengan QR, di mana lebar dari persegi panjang yaitu cm sama sisi lebar persegi panjang. Yang ketiga yaitu PR sama dengan RR, di mana R kecil itu titik tengah dari persegi panjang. Diagonal yang membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir yaitu QR RS, keterangannya sama, dimana PRRR tadi itu yang dari sini ke sini ke sini dihitung 1, dan sini ke sini dihitung 2. Jadi ada 4 pasang garis yang ruas garisnya sama. Pertanyaan kedua yaitu besar sudut yang sama besar. Dalam soal tadi yaitu dengan disebutkan minimal 3 pasang sudut. Langsung saja saya jawab. Sudut P dengan sudut R itu dihitung 1 yaitu 90 derajat, dan sudut Q sama dengan sudut S 90 derajat, dan sudut P titik tengah Q R titik tengah S dengan keterangan sudut yang terbentuk oleh diagonal berpotong atau diagonal yang berpotongan. Langsung saya jawab pertanyaan ketiga yaitu panjang RS. R ke S sama atau sama dengan panjang PQ yaitu 10 cm. Dan pertanyaan terakhir panjang QR atau bisa disebut dengan panjang QR atau lebar dari persegi panjang tersebut yaitu 6 cm. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.